perbaikan di tikungan-tikungan. Kita sekarang satu yang brake slide, satu yang pull. Motor nggak kalah, ya. Skill nggak kalah. Cuman kita lihat dari setiap balapan, Jabar mulai kalah itu di lap berapa. Kan mau tanya-tanya nih, kan iya. Sekarang itu lagi sama pemula Jabar, khususnya pencinta dua tak. Iya. Ini lagi diajarkan apa sih sebenarnya? Untuk latihan sekarang kita fokus ke di tikungan ya, karena kalau di street kan kita udah lazimnya ya gampang lah. Iya. Cuman kita perbaikan di tikungan-tikungan. Kita sekarang satu yang brake slide, satu yang pull. Habis ya, habis di jalur yang satunya brake slide. Untuk brake slide sendiri itu kiat-kiatnya gimana tuh? Biar pas. Kalau brake slide yang penting kita harus tahu titik pengereman ya, yang jelas orang habis kita di tengah. Jadi dari misalkan kita dari arah selatan, kita kan belok arah ke arah utara ya. Jadi bagaimana caranya motor kita dari arah selatan harus cepat mungkin belok ke arah utara, arah sebaliknya. Cuman di tengah-tengah kita langsung di brake sampai habis ya. Motor sampai ngegeser ban belakang, kita lurus langsung ambil gas lagi. Berarti istilahnya mempercepat pas di tikungan ya? Ya, pasti itu. Jadi gimana caranya kita lebih cepat dari orang lain. Kalau kita ngikutin jalur orang lain nggak kena-kena, bagaimana siasat kita supaya kita bisa cepat ke depan lagi. Berarti bikin line sendiri? Ya, tuh. Jadi teknik untuk nyuri di tikungan. Di tikungan, iya. Ini untuk sekarang kan, ini kan menaungi berapa pembalap nih untuk pemula? Ya kalau saya sih di sini ya kalau belajar otodidak, cuman saya fokusnya di fisik anak-anak. Ya sekarang itu sekitar yang aktif itu ada 8 sampai 9 ya. Yang udah jalan itu yang udah lumayan ada Agung Area sama 47 Andi Tenggu. Itu memang latihan sama saya udah cukup lama lah, hampir setahunan lebih. Jadi saya fokusnya sih di fisiknya, di fisik anak-anak. Ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Waktunya mantap. Oke, sip. Ada yang menarik. Ini kiat-kiat untuk pemula. Kan tadi kata bilang yang awal itu adalah strength. Ya. Nah, melatihnya itu seperti apa untuk strength itu? Gini ya, awal kita kan lihat basic gestrek itu termasuk olahraga yang berat. Ya, apalagi karena di sini kan cukup memerlukan menguras tenaga, khususnya ya di bahu, di pinggang dengan kaki. Jadi saya di sini prinsipnya yang pertama yang saya latih itu adalah strength, kekuatan dulu. Nah, kekuatan ototnya dibentuk, baru nanti ke endurance-nya. Ya. Yang fokus pertama untuk pemula ini, ya memang kebanyakan kan polemik kalau pembalap GTX sama motocross itu paling rawan cedera itu di bahu ya. Paling sering itu karena apa? Di sini kan jadi penampang sendinya itu selaputnya tipis. Selaputnya tipis, tidak ada yang membalut. Sedangkan kalau pembalap udah langsung geber tanpa diperkuat dulu otot-otot yang membalut sendinya. Ya itu kan cukup riskan. Beresiko. Makanya saya fokus latihan anak-anak lebih banyak di bahu dulu, baru ke yang lain. Itu kiat-kiatnya sih. Tapi tetap lah daya tahannya juga ntar harus dapat gitu. Termasuk larinya. Lari itu sarapan utama. Latihan di awal pasti saya lari. Anak-anak paling minim
sekitar 2-3 kilo sebelum latihan ke fitness, saya mesti anak lari dulu. Lari dulu. Baru kita ke fitness khusus ke otot-otot. Berarti yang pertama itu kekuatan bahu. Yang selanjutnya apa? Yang paling penting? Yang paling penting setelah bahu di pergelangan tangan. Nah biasanya kan paling cepat pegel tuh di tangan. Betul. Di sini, ya. Makanya saya bentuk latihan gripnya disesuaikan dengan pegangan di motor. Saya bentuk supaya otot lengannya pada kuat. Ya. Di bahu, terus di sayap. Sayap kenapa? Ini sayap jangan sampai sikut turun. Karena kalau udah turun sikut, otomatis bahaya ya. Sering jatuh itu karena apa? Orang jatuh itu karena dia kuda-kudanya sudutnya udah turun, ini pasti rawan. Benar-benar. Selagi sikutnya masih di atas, itu enggak. Ya. Berarti sekarang kelihatan ya kalau yang sikutnya gini berarti dia udah kelelahan. Udah pasti, udah pasti itu, udah jelas. Orang yang udah turun sikutnya dia udah lelah, otot bahunya udah nggak kuat, ya. Otomatis dia bakalan turun. Makanya diusahakan ya tetap harus dibuka, dibentuk dulu. Terus untuk ke bagian bawah apa yang didahulukan? Tadi yang kan didahulukan, atas. Oh ya, untuk bawah ya dari atas udah ya jelas kita ke tengah perut itu pasti kita sasar lagi. Terus bawah itu dari mulai lutut sampai pergelangan kaki. Itu gunanya untuk lutut sampai pergelangan kaki itu untuk kita pas balap ya pas kita setengah jongkok kita harus kuat. Jadi jangan sampai kita balap itu duduk kayak di kursi gitu kan. Kalau saya lihat karakter GTX sama motocross itu kebanyakan kan berdiri setengah jongkok. Otomatis otot kakinya harus kuat. Menopang. Makanya, menopang. Latihannya ada squat ya. Ada leg press di kaki, leg press itu. Jadi kaki kita posisi jongkok berdiri. Hampir kayak bending lah, cuma pakai beban gitu. Cuman beban juga kan disesuaikan, nggak langsung anak langsung bebannya berat, tinggi, enggak, disesuaikan dulu latihan pertama seperti apa, kedua, nanti kalau udah terbiasa kalau kita naik. Terus ada sedikit perbedaan beban gini, dianggapnya kan di tempat fitness itu buat binaraga ya, cuman enggak, tetap antara binaraga dengan pembalap itu beda karakter, jadi kita atur bebannya. Disesuaikan? Disesuaikan, jadi bagaimana caranya kan kalau di GTX itu ya istilahnya kuat dan lentur, nggak perlu besar ototnya. Yang penting kuat ototnya untuk bekerja lama dan lentur, fleksibel dia untuk balap. Itu mungkin kiat-kiatnya gitu lah. Untuk durasi ya? Durasi waktunya kan takutnya kan karena mungkin kebanyakan waktu ataupun sekitar 3 jam 4 jam takutnya kan dia malah over ya. Oke, kalau durasi latihan ya kita sesuaikan, patokan kan gini ya. Untuk GTX itu satu race itu kan sekitar antara 10 sampai 15 menit ya paling lama. Nah, kita rentang latihan di setiap alat sekitar segitu aja, 10-15 menit. Kalikan berapa? Misalkan kita 6 bentuk latihan ya. 6 otot yang kita sasar 6 kali 15 menit. Otomatis kan 90 menit, 1,5 jam kita di fitness. Itu di latihannya. Ya. Banyak latihan, siapa yang disiplin dia yang pasti yang bakal berhasil. Berarti itu ya tadi di tempat A sama di luar itu masih terkontrol mungkin ya. Dari pola makan, pola istirahat masih dalam cakupan ya memenuhi sehat mungkin ya. Itu dulu ya. Itu dulu ya. Itu yang paling utamanya sehat dulu lah. Soalnya gini, kita banyak latihan, ketika kita sakit kan percuma. Jadi tetap faktor utama yang pertama sehat ya, pola hidupnya dulu, pola latihan. Kalau masalah menang kalah itu kan rezekinya. Tapi prosesnya kalau udah dijalani, insya Allah lah nggak bakalan meleset gitu. Ini menurut pandangan di kelas senior, Jabar kan istilahnya punya pembalap-pembalap andalan. Terus pas ketemu para pembalap Jateng ataupun Jatim, itu sering keteteran. Apa yang lihat dari situ? Untuk senior nih. Saya kan pemerhati GTX juga, paling senang di GTX. Yang saya lihat Jabar itu di awal-awal ada di depan. Betul. Ya. Motor nggak kalah. Ya. Skill nggak kalah. Cuman kita lihat dari setiap balapan Jabar mulai kalah itu di lap berapa? 3, 4 dan seterusnya. Berarti apa? Jabar itu hanya kuat balap yang efektif itu 3 sampai 4 lap. 5 dan seterusnya mereka udah kelelahan. Ya. Karena apa? Ketika kita udah lelah, jangankan untuk bawa motor, untuk mikir kita race lain harus kemana. Betul. Kan itu udah ngawur. Otomatis kita harus benar-benar kondisinya harus fit benar. Konsentrasi juga berpengaruh. Iya jelas, konsentrasi itu akan dipengaruhi oleh kondisi fisik. Ketika orang sudah lelah, dia nggak akan bisa mikir, ya.
Jadi bagaimana caranya dari awal sampai akhir harus stabil, harus konstan. Otomatis kan kondisi kebugarannya harus bagus. Tuh, jadi kuncinya itu. Jadi sedikit pembalap Jabar itu, karena apa yang saya lihat itu mereka kondisinya masih di bawah yang lain. Ya kalau kita tahu lah Jawa Tengah kan ada 86 ya, ada 105. Itu mereka, kita tahu lah mereka latihan seperti apa. Mereka disiplin, latihan fisiknya jalan, latihan motornya jalan. Itu pasti kan mereka ada di depan lah gitu. Siap. Terima kasih waktunya. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk Allah, para amin, pemula amin, Jabar dan amin. maupun senior Jawa Barat. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Terima Jabar, kasih ya. Ya, siap, sama-sama. Ya, Jabar juara. Jabar juara. Jabar Waniun. Jabar Waniun.